Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Maaf ada sedikit karena kita sedang online offline berhadapan-hadapan dengan Ustaznya langsung. Insyaallah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dan bersilaturahim, dapat bertemu kembali melalui media online lewat Zoom dan juga streaming dapat Facebook dapat Hongkong yang selalu kita utamakan setiap hari Jumat malam mengadakan kajian ataupun Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dr. Hongkong dan juga kerjasama dengan Indonesian Muslim Association di Hongkong yang bertujuan untuk bersilaturahmi untuk talabul ilmi dan untuk senantiasa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr dalam diskusi yang sehat sehingga kita semakin meningkatkan kualitas keimanan dan pengetahuan keislaman kita. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syawal dari beliau yang terakhir. Amin amin. Iwan Villa Rahmatullah dan juga teman-teman yang mendengar di Facebook dan Hongkong. Pada malam hari ini merupakan malam hari pertama ya di tahun baru Hijriah dan kita ketika sudah pergantian tahun sebagai biasanya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan evaluasi dan muhasabah dan malam hari ini kita juga akan membahas hal yang tidak jauh berhubungan dengan tahun baru dengan masalah hijrah karena tahun baru Islam itu adalah disepakati berawal atau yang digunakan sebagai referensi adalah tahun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu adalah peristiwa sejarahnya dan malam hari ini kita akan angkat diskusi dan kajian dengan tema untuk makna hijrah. Dan sebelumnya marilah kita kita akan sebelum kita memulai mari kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga keberkahan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiyah wa natam soliyah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baik, malam hari ini kita akan bersamai oleh Ustaz kita, Ustaz Gedi Kuswantoro, yang baru beberapa hari menginjakkan kaki dalam orang baru tapi pemain lama ya. So mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu dari beliau. Kepada Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah keluarga besar Dompet Doa Pak Hongkong, keluarga besar Imah yang alhamdulillah di malam hari ini istiqomah untuk menggelar kajian rutin baik online ataupun offline yang pada kesempatan malam hari ini agendanya adalah online yang mudah-mudahan bisa merajut tali silaturahim, bisa menambah ilmu, juga bisa senantiasa kita semakin hari semakin dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sampaikan selamat tahun baru Hijriah 1447. Mudah-mudahan tahun baru membawa semangat baru, membawa inspirasi-inspirasi baru, mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya yang paling penting adalah semakin banyak bekal kita untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya kalau tetapi hakikatnya adalah jatah hidupnya yang berkurang sehingga di tahun baru ini bukan gemerlapan kembang api, bukan gemerlapan lampu-lampu atau suara-suara petasan diluapkan dengan penuh kegembiraan dengan datangnya tahun baru. Tapi justru dengan tahun baru Islam inilah kita mesti semakin memperbanyak introspeksi diri, bermuhasabah diri, karena memang tahun baru berarti jatah hidup kita di dunia itu semakin berkurang. Artinya kita memang melangkah menuju kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah memiliki dua makna. Yang pertama makna makan ya atau hijrah secara tempat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana Rasulullah itu berpindah dari Mekah menuju Madinah melakukan pergerakan dan yang kedua adalah maknawiyah artinya secara filosofis hijrah yang ini para ulama juga beberapa memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hijrah secara maknawiyah. Misalkan saya Utsaimin dalam kitabnya Usul Salasah itu juga menjelaskan bahwa hijrah itu berpindah dari kesyirikan menuju keislaman. Kemudian Quraisy Shihab itu juga mendefinisikan bahwa hijrah itu meninggalkan sesuatu yang baik menuju sesuatu yang paling baik. Nah, ini bukan lagi tatarannya yang buruk kepada yang baik ya, tapi yang baik menuju sesuatu yang paling baik lagi. Nah, jadi tatarannya sudah tidak lagi buruk dan baik, tapi baik lebih baik lagi. Nah, Syekh Ali Jum'ah juga menjelaskan tentang hijrah itu dimaknai dengan bagaimana mengajarkan kepada umat Islam untuk mengembangkan dakwah dengan cara-cara yang baru. Nah, artinya di situ ada perpindahan-perpindahan inovasi-inovasi dakwah yang dilakukan oleh kita dalam rangka menjadi asbab hidayah bagi kaum muslimin. Nah, hijrah itu juga memerlukan effort tentunya. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW itu hijrah itu di hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa hijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai hijrah. Nah, ini secara makna. Nah, Ibnu Qayyim juga memberikan definisi tentang hijrah itu adalah meninggalkan yang dibenci Allah menuju apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut para para ulama tentang bagaimana makna daripada hijrah. Ada juga ulama yang mendefinisikan bahwa hijrah itu adalah keluar dari kekufuran menuju keimanan. Jadi keluar dari kekufuran menuju keimanan. Ini dari definisi yang diterangkan oleh para ulama.
Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang tadi makna secara teritori ya. Ini kalau Bapak-bapak semua di Hong Kong ini berarti sudah otomatis menjadi kaum muhajirin. Nah, ini dipersaudarakan dengan kaum Ansor ya. Nah, kalau di sini berarti ya kaum Ansornya siapa? Orang-orang Hong Kong ya. Jadi dari Indonesia belum nikah, dinikahkan dapat orang Hong Kong lah itu. Ada eh? Oh ya, jadi permanen resident juga ya. Jadi secara teritorial, jadi dari Indonesia berpindah ke Hong Kong. Nah, berarti dia menjadi kaum muhajirin. Nah, sebagaimana memang Imam Syafi'i itu juga sering memberikan ada kalimat beliau ya. Jadi kalau punya anak itu ya maka merantaulah katanya. Nah, merantau ini adalah bagian daripada hijrah. Karena ternyata orang yang melakukan hijrah itu punya perspektif cara pandang yang lebih luas. Ketika dia melihat daerah lain, melihat wilayah lain, bahkan berinteraksi dengan dunia lain. Dan Rasulullah SAW itu sebenarnya sebelum melakukan perintah Allah, walladzina hajaru, walladzina amanu wa hajaru, wajahadu fi sabilillah bi amwalim wa anfusihim aqdamu darajatan itu perintah real berhijrah dari Mekah ke Madinah secara syariat itu sebenarnya juga Nabi sudah pernah melakukan perjalanan karena memang orang Arab itu kan rihlatas syita iwas soif sering melakukan mopel melakukan perjalanan perpindahan secara fisik Nabi dulu ketika awal-awal sudah diajak berdagang ke Syam misalkan itu juga perpindahan secara fisik sehingga Nabi memiliki wawasan yang luas karena sudah berinteraksi dengan orang luar termasuk di Mekah itu sendiri itu sebenarnya dia menjadi pusat interaksi perdagangan di dunia Islam pada waktu itu, wow, di dunia di Arab waktu itu sehingga mereka berhijrah. Nah, ini secara tempat ya, secara tempat itu melakukan pergerakan perpindahan. Sehingga orang yang melakukan pergerakan dan perpindahan itu biasanya memang memiliki ketangguhan. Kenapa? Karena ketika dia secara tempat berpindah, misalkan orang Indonesia berpindah ke Hong Kong, dia harus beradaptasi dengan masyarakat baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan aturan-aturan yang baru, beradaptasi dengan pola-pola kultur yang baru. Nah, sehingga ini butuh yang disebut dengan ketetapan iman. Karena kalau tidak disertai dengan iman, perpindahan seseorang secara fisik ke tempat satu ke tempat yang lain itu akan bisa menimbulkan cultural shock culture ya. Nah, dia terjadi shock culture karena dia pindah tempat secara fisiknya dia berpindah, tapi secara kulturnya dia mengikuti di mana negara itu kemudian dia tempati. Ketika tidak disertai dengan batasan-batasan keimanan, maka dia akan larut dan ikut di dalam kultur yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini perlu diperhatikan betul. Sehingga berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain itu kita diminta fantasiru fil ard. Bertebarlah kalian di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan di mana bumi Allah itu ya ada yang mensujudi. Nah, ini kalau di Hong Kong ini tidak ada orang-orang Islam, maka negeri Hong Kong ini nggak ada yang sujud. Karena kedatangan orang-orang Islam ke sini, maka negeri ini kemudian disujudi. Ada yang sujud, ada yang menyembah Allah, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang memuji Allah. Nah, inilah hikmahnya ketika kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bergerak dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini dari aspek perpindahan. Sehingga berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu menjadi simbol bahwa kaum muslimin itu memang harus melakukan pergerakan. Dia harus melakukan movement, melakukan gerakan-gerakan. Bahkan tersebarnya Islam itu yang awalnya hanya dari gurun pasir yang panas di padang pasir di Mekah ini sampai kemudian menyebar ke seluruh dunia seantero Eropa, Afrika, seluruh dunia ini hari ini mengenal Islam itu hakikatnya ya karena ada pergerakan, ada semangat hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Termasuk di Eropa yang semakin banyak orang Muslim bahkan sekarang sudah menjadi agama kedua di negara-negara tersebut ya karena memang ada pergerakan kaum muslimin, ada pergerakan untuk kemudian mewarnai dunia ini dengan Islam. Nah, ini dari aspek perpindahan tempat saja kita bisa analisis ya daripada hijrah itu sendiri memiliki the power of
Islam, kekuatan Islam di situ. Karena kekuatan pergerakan, di mana di situ bumi diijak itu, maka di situ harus ada kalimat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Nah, ini inspirasi inspirasi Israel dari satu sisi begitu, karena akhirnya apa? Islam tersebar di seluruh dunia. Kebaikan-kebaikan Islam itu tersampaikan kepada seluruh masyarakat dunia. Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa benar-benar tidak hanya pada wacana-wacana tekstual di Quran bahwa Islam rahmatan lil alamin, tetapi benar-benar bisa diwujudkan di dalam aspek kehidupan kehidupan masyarakat ketika ada pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, inilah yang kemudian orang Muslim di negaranya kemudian bergerak ke negara yang lain, kemudian bahkan kita bisa melihat nih kalau di Taiwan ya, ataupun di Korea itu, maka pergerakan orang-orang Indonesia yang kemudian masuk di negara yang ateis, di negara yang memang nilai-nilai Islam itu tidak begitu dikenal oleh mereka, justru ini menjadi kan dakwah. Maka sekarang di Korea pun ada lebih dari 40 masjid, itu karena ada pergerakan kaum muslim yang masuk sana. Kemudian di Taiwan juga ada beberapa masjid-masjid baru, musola-musola yang kemudian dibangun di sana itu karena ada pergerakan. Nah, inilah yang kita bisa lihat dari karena ada pergerakan yang berjalan ini, maka akhirnya apa? Islam ini kemudian berkembang. Islam ini kemudian semakin banyak. Tetapi memang yang perlu kita juga perhatikan banyaknya itu tidak cuma dari sisi kuantitas ya, tapi diharapkan teman-teman kita yang berjihad ke Eropa misalkan ya, dia belajar di Eropa, dia belajar di negara-negara Skandinavia juga misalkan. Maka dia di sana membawa misi hijrahnya dia ke Eropa itu yang membawa misi keislaman. Maka ternyata di beberapa negara-negara itu ya karena ada pergerakan imigran-imigran juga mahasiswa yang sekolah di sana, yang kuliah di sana, itu akhirnya juga menjadi kekuatan dari Islam sehingga Islam ini benar-benar bisa diketahui dan bisa dilihat bahkan bisa dikenal oleh orang-orang yang kemudian memang awalnya tidak mengenal Islam karena adanya pergerakan. Nah, ini inspirasi pertama ya bahwa hijrah dari sisi tempat saja ketika orang itu mau bergerak maka dia akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak termasuk juga perdagangan ya. Kalau tadi dari sisi spreading of Islam ya penyebaran Islam ini bisa semakin luas karena ada pergerakan hijrahnya orang-orang Muslim baik lewat jihad secara ilmu, dia sekolah, kemudian atau dia jihad secara ekonomi, dia bergerak atau bekerja dalam industri-industri potensial di negara-negara tertentu yang akhirnya mengenal Islam. Bahkan di beberapa negara yang memang sebelumnya tidak mengenal Islam ya, karena ada pergerakan kaum muslimin yang mengenal Islam, mereka akhirnya jadi tahu, oh Islam ini ternyata seperti ini. Oh Islam itu ternyata yang sesungguhnya itu berbeda dengan pemahaman Islam yang disampaikan oleh para orientalis-orientalis Barat ketika memang mengetahui dan mempelajari betul aspek-aspek Islam itu dari kaum muslimin yang langsung hadir di negara-negara yang disitulah Islam itu mulai dikenal atau mulai berkembang. Nah, ini pentingnya pergerakan pergerakan daripada Islam termasuk dari aspek ekonomi itu juga dulu kaum muslimin sudah mulai melakukan pergerakan-pergerakan perdagangan itu juga di situ karena Islam termasuk Islam masuk ke Indonesia memang awalnya dimulai dari para pedagang-pedagang yang melakukan pergerakan ke sini. Di samping kemudian membawa misi misi mengenalkan Islam. Sampai kemudian kita melihat juga dulu peradaban-peradaban Hindu-Buddha itu sekarang yang dulu misalkan mayoritas, maka semakin hari banyak kaum muslimin menjadi semakin banyak dan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Sehingga hari ini Islam ini bisa menjadi mayoritas lah di Indonesia ya karena memang jasa orang-orang yang bergerak dari orang bilang dari Gujarat atau dari Samudra Pasai dari mana yang dulu kemudian masuk ke Indonesia. Itu juga karena pergerakan para pedagang, pergerakan para mujahid-mujahid yang kemudian dia berjuang untuk masuk ke dalam di negeri-negeri tertentu. Nah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu dari aspek pergerakan tempat saja kita sudah bisa mengupas begitu banyak inspirasi daripada jihad itu sendiri termasuk juga dengan adanya hijrah secara tempat itu Nabi
berikan inspirasi kepada kita bahwa memang kita ini Allah menciptakan suhu bahwa qabaila ta'aruf untuk saling mengenal manusia, saling bahwa pergaulan kita itu ternyata tidak hanya sebatas pergaulan yang terbatas saja, tapi bagaimana kaum muslim itu harus bergaul secara global. Ya, hijrah itu mengajarkan kita untuk punya pergaulan secara global. Artinya maka kalau ini teman-teman yang misalkan di Hong Kong ini itu juga memang oh, betul. Oh, ini ada Prof Fatwa ya yang di Jerman misalkan. Nah, di sana ya sekarang hijrah di Hong Kong. Nah, ini juga bisa mungkin bisa lah nanti bercerita ya bagaimana proses hijrah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain itu memang justru membawa gerakan. Tidak hanya kita bisa melihat dari aspek pergerakan saja, tapi memang justru ada hijrah itu sebenarnya bisa memaknai tentang reformasi spiritual, moral, kemudian reformasi sosial kultural, karena banyak orang kemudian berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadinya kita karena hijrah itulah menjadikan kita tuh sebuah masyarakat yang global, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini inspirasi hijrah yang pertama dari sisi perpindahan ya, pergerakan manusia. Nabi itu kan bergerak. Artinya ketika kemudian di Mekah itu sudah 3 tahun diintimidasi, bahkan diboikot ekonomi oleh orang-orang Quraisy, sampai kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajaru. Tidak cuma hajaru saja itu ayat itu alladzina amanu, hei orang-orang beriman. Yang pertama kali diseru oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat ini adalah hei orang-orang beriman. Jadi yang diperintahkan oleh Allah yang pertama itu orang yang beriman. Makanya ini dari ayat ini kita bisa mengambil inspirasi bahwa orang itu kalau mau hajaru, mau berhijrah, itu harus punya iman dulu. Misalkan orang mau hijrah dari Indonesia ke Hong Kong, itu harus imannya kuat dulu. Kalau nggak kuat bahaya. Pengerung alladzina amanu belum beriman kok sudah hajaru. Ya? Kenapa? Karena dalam pergerakan dia tidak disertai dengan alladzina amanu baru hajaru. Wah, karena dia pergerakan itu kan mempunyai efek. Efek positif juga efek negatif ketika dia dia mau berbaur atau mau lebur kan gitu. Pengaruh dan dipengaruhi. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang mau berhijrah itu yang pertama kali yang dipanggil itu adalah alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Wahajaru, maka berhijrahlah kalian kan. Nah, makanya kalau orang mau pergi dari Indonesia ke negara manapun lah, dia mau melakukan pergerakan fisik, mau jihad ilmu, mau berdagang, mau bekerja, yang pertama kali fondasinya adalah alladzina aman. Orang itu harus beriman dulu. Ya saya sering sering cerita lah kemarin di beberapa majelis tuh. Kalau di universitas itu kan di UIN di UIN itu ada Fakultas Usuluddin ya. Nah, kalau dia berhijrah tidak memiliki iman nanti bukan lagi Usuluddin tapi Uculuddin, ucul agamanya. Iya kan? Mas Andri, tadi bilangnya Abu Dhabi. Ya, Mas Andre ke Abu Dhabi. Ya, alhamdulillah di sana ya mayoritas Muslim ya. Nah, jadi ini makanya pergerakan siapapun kita kaum muslimin ini kalau kita mau ngambil inspirasi hijrah harus didasari pada iman dulu. Makanya ayat Allah itu ketika seruan hijrah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu allazina amanu itu. Orang-orang yang beriman itu. Bahkan di hadis yang pertama yang oleh para ulama itu banyak dituliskan ya di kitab-kitab hadis, bahkan kitab-kitab para ulama itu yang sangat terkenal sekali hadisnya itu innamal a'malu binniyat itu wa kullu imrin bima nawa itu dan sebagainya. Dan terusnya itu bahwa orang itu segala sesuatu tergantung niatnya kan. Nah, niatnya. Tapi kalau hijrahnya itu karena wanita ya, ya dia mendapatkan wanita itu kan. Tapi nggak dapatkan pahala. Tapi kalau hijrahnya karena Allah wa Rasul dan karena Allah dan Rasulnya, maka tidak usah niat karena wanita, Allah akan beri kelebihan yang banyak. Bahkan di ayat tadi itu, alladzina amanu, kemudian wahajaru, orang-orang yang beriman, kemudian berhijrahlah. Nah, ternyata tidak cuma hijrah loh, Pak. Orang kalau sudah wahajaru itu harus disertai dengan wajahatu, berjihad. Nah, misalkan orang kemudian sudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, sudah hijrah kan. Nah, ketika sudah hijrah, tidak cukup hanya pindah tok, Pak. Tapi harus wahajaru disertai dengan wajahatu.
Nah, wajahatu ini bersungguh-sungguh dalam hal apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwanya. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan pergerakan ke Jerman, ke Eropa, ke dunia lain itu, ke Afrika, ke Abu Dhabi, ke Emirat, ke Jerman semua misalkan. Itu konsep ini harus dipegang. Wahajaru pindah, pertama amanu dulu iman, kemudian wahajaru dia pergerakan berpindah tempat. Setelah berpindah tempat jangan cuma berpindah doang gitu. Harus disertai jihad. Harus ada jihad di sana, jihad fisabilillah. Wajahadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka ini misalkan Pak Adi pindah ke Hong Kong itu di sini tidak cuma sekedar kerja, tapi harus di situ serta jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Berkorban dengan harta dan jiwanya. Ya, berkorban dengan harta ya, kita mengeluarkan harta untuk fisabilillah. Jadi ada harta-harta kita dalam perjalanan jihad kita itu kita niatkan untuk menegakkan agama Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwamu. Jiwanya berjihad juga, ninggal istri ya. Jiwa, perasaan kan harus diampusium dengan perasaan itu. Termasuk dulu para sahabat itu ketika bergerak dari Mekah menuju Madinah itu secara konsep berpikir kita terlihat bahwa Nabi itu sebenarnya juga melakukan satu seleksi alamiah gitu. Apakah dia akan mencintai hartanya, mencintai wanita yang diinginkannya, atau mencintai Allah dan Rasulnya yang kemudian mengikuti seruan jihad lantas meninggalkan harta yang dimilikinya yang ada di Mekah. Nah, ini kan sebuah fragmen kehidupan bahwa ternyata orang ketika kemudian bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain tidak cukup hanya pergerakan saja. Kalau di Hong Kong, insya Allah lah berpindah dari Jakarta menuju Hong Kong ini jihad fisabilillah bi amwali wa anfusihim ya. Nah, karena apa? Ya karena jelas yang diurusi dompet duafa adalah kemaslahatan umat. Yang diurusi oleh dompet duafa adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Walaupun dalam satu yang lain, misalkan teman-teman yang bergerak di negara-negara manapun, konteks dakwah itu tidak mesti ceramah. Tapi bagaimana di dalam dirinya itu ada pikiran bahwa seseorang ketika berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mesti berkontribusi terhadap agamanya. Apa nih yang bisa kami kontribusikan untuk agama saya ketika saya itu kemudian bergerak dari satu negara ke negara yang lain. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW itu wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kenapa? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala ngasih bonus nih. Kalau orang-orang yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dia beriman kepada Allah, dia berhijrah, dia berjihad dengan harta dan jiwanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus aqdamu darajatan indallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan aqdamu darajatan. Aqdam itu majhul, superlatif dalam bahasa Arab. Paling aqdamu. Azim itu kan besar, aqdam paling besar. Nah, Allah akan memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang beriman, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena melihat kita lihat kalau lihat aspek sejarahnya, historikalnya, bahwa Nabi memerintahkan para sahabat itu untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena atas dasar karena ada intimidasi saja, tapi sebenarnya ingin dilihat oleh Nabi Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapakah hamba-hamba Allah yang memang loyal terhadap Rasulullah SAW khususnya atau dia punya komitmen di dalam Islam. Karena apa? Bayangkan aja dia rela mengeluarkan meninggalkan hartanya. Keluarganya yang tidak beriman, yang tidak mau mengimani tentang hijrah, ya nggak bisa ikut, ditinggal. Berarti di sini ada orang-orang pilihan, makanya hijrah. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu aqdamu darajatan indallah. Dia diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dibayangkan juga Bapak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita ke Mekah dan Madinah naik kereta cepat kan cepat.
Tapi itu 14 abad yang lalu, ketika peradaban itu belum mengenal teknologi yang seperti sekarang, maka hijrah itu bukan perjalanan yang mudah. Hijrah yang itu jaraknya itu 400 kilo lebih ya. Semarang Madinah itu 400 kilo lebih. Dan itu dengan berjalan kaki dan dengan angkutan yang seadanya di masa itu, mereka bergerak melakukan movement dari Mekah menuju Madinah untuk lebih mengkokohkan. Jadi sebenarnya proses hibah ini, hijrah itu adalah konsolidasi, memadukan kekuatan. Kalau kita mau melihat secara lebih strategis ya, dari aspek strategi itu, maka Nabi itu sebenarnya berhijrah itu kan susah. Tapi ini sebenarnya bagian dari mengkonsolidasi politik ketika nanti bergabung dua kekuatan, kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka di situ akan ada kekuatan baru yang itu tidak disadari bahwa sesungguhnya karena memang perintah Allah ya syariat ya, hijrah itu adalah bagian dari syariat, maka ini sebagian dari satu strategi politik yang kemudian kita bisa cermati. Artinya apa? Sebenarnya kalau Allah kepingin Nabi itu mudah itu ya, ya sudah nggak usah hijrah. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu langsung ditiadakan, dimusnahkan oleh Allah bisa. Karena lihat intimidasi itu 3 tahun loh Nabi, tidak mudah itu. Tidak boleh berinteraksi dengan keluarga Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Tidak boleh bertransaksi ekonomi terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Di embargo, di boikot ekonomi semuanya. Nah, tapi ini bagian dari pengorbanan. Wa jihadu bi amwalihim wa anfusihim itu. Setelah di situ dia diintimidasi korbankan. Ini lagi-lagi dia harus berkorban secara jiwanya dan hartanya. Dan itu tidak dalam wacana, tidak hanya dalam wacana. Tapi ketika perintah Wahajaru ini semua ditinggalkan. Hartanya yang sudah dikumpulkan di Mekah ditinggalkan. Keluarga-keluarganya itu yang sudah ada di Mekah yang mungkin belum beriman. Ini kan sebenarnya melatih aspek jiwa. Bagaimana ketika ikatan keluarga di Mekah itu kan komposisi masyarakatnya kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Walaupun secara nasab mereka itu sebenarnya masih punya hubungan darah. Contoh misalkan Rasulullah dengan pamannya, misalkan Abu Thalib, kan harus berpisah. Atau dengan sahabat-sahabat yang lain yang masih punya saudara-saudara, Mus'ab bin Umar. Itu ketika kemudian meninggalkan Mekah menuju Madinah, dia punya ibunya gitu. Ada ibunya yang bahasa Jawanya itu gondeli. Sampai kemudian ditawari, kamu mau ikut Muhammad atau mau ikut aku kan gitu. Bayangkan ini kan bukankah ini bagian dari ujian jiwa kan? Dipisahkan hubungan nasab antara ibu dan anak. Itu bukan hal yang mudah. Tapi pilihannya Mus'ab bin Umar kan dia tetap mengikuti untuk pergi ke Madinah. Menjadi duta duta di Madinah. Kenapa? Karena dorongan iman ini. Sampai ibunya sendiri yang dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan. Ini kan ujian jiwa, ujian aspek kejiwaan dalam dirinya yang harus ditinggalkan ketika perintah hijrah ini kemudian disampaikan. Karena Nabi SAW itu sebenarnya hijrah itu ada beberapa kali hijrah sebenarnya. Yang awal-awal ada hijrah juga, hanya memang apa konsepnya itu tidak sebesar hijrah yang dilakukan tahun 622 ini. Artinya ini sudah bagian dari strategi yang lebih masif. Yang sebelum-sebelumnya sudah mengirim pasukan-pasukan untuk berhijrah untuk ke beberapa titik gitu yang itu menjadi daerah-daerah potensial tersebarkannya Islam untuk mengabarkan Islam itu. Lantas yang terakhir ini yang memang secara lebih masif itu ketika kemudian hijrah yang lebih besar lagi di Mekah menuju Madinah. Ini ada konsolidasi di situ. Kemudian bergerak meninggalkan orang-orang yang disayanginya, meninggalkan hartanya. Bergeraklah menuju Madinah. Nah, ini dari pergerakan ini juga kita bisa melihat ternyata Allah Subhanahu wa taala itu kepingin apa? Mempersaudarakan antara sahabat Ansyor dan sahabat Muhajirin. Nah, ini aspek persaudaraan Muslim juga luar biasa. Yang bisa jadi ini inspiratif banget ya. Ketika ada seorang sahabat pergi
dari kotanya di tempat kelahirannya di Mekah, kemudian bergerak menuju Madinah, automatically ketika di Madinah kan dia tidak punya apapun. Wong hartanya ditinggalkan di Mekah, rumah ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan. Dia bawa yang cukup yang dia bisa bawa. Tapi oleh Allah dan Rasulnya itu kemudian dipersaudarakan. Sahabat Muhajirin dan Ansor ini jadi saudara. Dan yang luar biasa lagi, persaudaraan itu diikat bukan atas nama nasab lagi, tapi persaudaraan yang diikat atas nama iman, al-ukhuwah Islamiyah itu. Ya gambaran yang sering sekali didengar oleh kita itu diceritakan ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Saya lupa namanya siapa itu. Dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ketika kemudian melihat saudaranya Muhajirin datang? Ya ditawari, tawari apa? Yang pertama karena dia belum punya istri, disuruh milih dia punya dua istri, milih satu yang mana? Bayangkan aja, jomblo kan ditawari istri, sampai begitu loh. Kemudian rumah, kamu punya rumah nggak punya tempat tinggal dong dia hijrah dikasih rumah. Bayangkan aja. Nah kita hari ini yang kadang-kadang saudara sekandung aja belum tentu kita bisa berukhuwah seperti itu loh, ya kan? Mungkin kakaknya kaya, punya harta yang banyak, adiknya belum punya rumah, ya nggak diberi. Bahkan kadang-kadang suruh ngutang. Nah ini persaudaraan tingkat tinggi yang didasarkan atas ukhuwah, bukan lagi atas batas-batas nasab aja yang lewat itu sudah. Ya itu kan hal yang tidak mudah hari ini terjadi. Misalkan ini ada saudaranya yang secara ekonomi dia tidak mampu, belum mampu lah. Kakak pertamanya itu sudah diberi kekayaan yang cukup oleh Allah. Adiknya belum punya rumah. Apakah terbersit di dalam hatinya untuk, eh, adikku tak bikinkan rumah? Belum tentu itu. Hah? Ya, pikirnya apa? Anaknya. Belum tentu. Makanya ini, padahal dulu lahir dari rahim yang sama loh. Dari ibunya kan. Ini tidak lagi senasab loh. Tapi persaudaraan Islam itu sampai bahasa kerennya itu namanya dia mau takaful, mau saling berkorban untuk saudara muslimnya. Kan ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian ta'awun, kemudian takaful. Ini aspek aspek persaudaraan muslim itu kan dari memahami dulu, kemudian mengenal dulu, ta'aruf, kemudian memahami, setelah memahami saling tolong menolong. Tolong menolong itu batasnya tidak sampai itu, sampai kemudian yang keempat tuh saling berkorban untuk saudara muslimnya. Nah, ini hijrah itu mengajarkan empat hal ini, di mana mereka saling udah paham nih saudara muhajirinnya tidak punya tempat dikasih tempat, tidak punya pekerjaan ditawari pekerjaan, sampai seperti itu. Nah, ini aspek historicalnya seperti itu. Sebelumnya di kajian-kajian hijrah kan memang diperingati satu Muharram itu sebenarnya banyak aspek kalau kita mau menggali inspirasi-inspirasi. Tapi dari satu sisi sesi ukhuwah aja kita sudah bisa mengambil insight ya bahwa insight mereka bersaudara itu bukan hanya karena ada keturunan saja, tapi betul-betul ukhuwah itu dibuktikan dengan langkah-langkah nyata saling ta'awun, saling tolong menolong di antara saudara muslimnya. Nah, karena hari ini tuh paling tidak ada tiga hal ya. Seseorang itu mestinya berkorban atau kepentingan seseorang itu mestinya ada pada tiga tataran ini. Yang pertama itu orang mau melakukan sesuatu rata-rata itu atas dasar kepentingan dirinya, ya kan? Ini kepentingan paling rendah. Jadi kalau hanya orang itu ingin ingin memperkaya dirinya sendiri, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya sendiri, itu masih level yang paling rendah. Walaupun itu boleh, hak-hak dia kan, mau duit-duitnya dia, kekayaan-kekayaan dia, dia mau menikmati dia, mau ngapain saja terserah dia. Tapi itu level yang paling rendah. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu dia naikkan level bahwa kepentingan dia itu adalah kepentingan yang masih mau memikirkan kepentingan saudara muslimnya. Jadi misalkan dia punya harta, kekayaan.
Maka secara aspek syariat itu orang yang kaya harta itu wajib mengeluarkan kekayaannya dengan aturan syariat, zakat dan instrumen yang lainnya itu. Itu kan hukumnya wajib. Alhamdulillah. Itu sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita harus meletakkan prioritas kepentingan itu harus naik levelnya kepentingan saudara muslim kita. Maka ada aspek dari kurban, dari zakat. Itu kan sebenarnya kita dipaksa secara sistemik oleh syariat bahwa apa yang kau miliki itu nggak boleh kau geser pergerakannya itu kepada kaum muslimin. Nah, dompet duafa ini semua secara profesional masuk kepada level yang ketiga. Bagaimana perhatian kita itu, prioritas kita itu, kepentingan kita itu adalah kepentingan untuk kaum muslimin. Yang kedua kan, yang ketiga adalah kepentingan untuk Islam. Nah, ini kepentingan untuk Islam. Jadi apapun yang kemudian kita bisa kontribusikan harus masuk pada level kepentingan yang tinggi ini. Tentu untuk sampai pada tatanan kepentingan Islam ini, ada yang sifatnya strategis, yang itu perlu kita bangun dengan konsep tingkat kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah kepentingan strategis. Ya contoh misalkan dompet duafa datang ke Hong Kong. Ini juga bukan keputusan yang mudah. Karena apa? Dia masuk pada untuk kepentingan umat lagi, kepentingan Islam. Hadir di sini itu kepentingan individu, tidak lagi kepentingan orang Islam. Lebih naik level lagi untuk kepentingan Islam secara din. Kenapa? Menanamkan tonggak yang penting di sini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan akidah kaum muslimin yang ada di sini, yang kafiran, kekufuran, kemaksiatan. Atau mau masih berpikir dengan saudara muslimnya, atau yang ketiga, dia berpikir lagi untuk kepentingan kaum muslimin yang lebih besar yaitu umat Islam. Yang lebih besar yaitu Islam. Makanya eh, orang Nabi SAW itu bergerak dari Mekah ke Madinah itu kepentingan lagi sudah tinggalkan level ukhuwahnya. Tapi ternyata ada kepentingan yang lebih strategis lagi bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah untuk membangun kekuatan strategis. Ah, bukan kabur, tapi untuk menyiapkan strategis. Jadi, dan itu yang difikirkan oleh umat ketika itu kan pasti begini. Ah, nih Mekah wes susah, tambah pergi lagi ke sana kan. Nah, harus berjalan berhari-hari di gurun pasir. Itu bukan perjuangan yang mudah. Tapi itu kemudian ditempuh juga. Kenapa? Karena ada strategi, karena ada amal strategis itu yang kemudian akan berdampak terhadap peradaban gitu. Jadi hijrah itu punya dampak terhadap peradaban. Ternyata ketika nanti kita lihat ya, ketika kemudian sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor itu melakukan pergerakan di Fathul Mekah itu, di tahun ke-10 itu kan kita bisa melihat bagaimana yang dulu hijrah hanya seberapa aja, kemudian menyusun kekuatan dan strategi yang lantas
terjadilah sebuah kekuatan power people kan, people power yang ternyata Islam yang dulu hanya dipikir hanya kecil, oh, ternyata kan besar. Artinya ini bagian dari amal strategis kan. Apa yang dia lakukan itu berdampak strategis, strategis untuk tidak cuma untuk umat Islam tapi untuk Islam, berkembangnya Islam. Artinya kan berpikirnya lebih strategis ini, oh, untuk Islam. Makanya kalau kita melakukan amal sesuatu itu paling tidak berdampak untuk strategis. Ya, saya sering mengatakan ya, kalau para dai, para ustadz atau kita semua ini adalah arsitek-arsitek peradaban misalkan. Kan punya ide-ide baik kan, arsitek, nama arsitek itu kan menggambar ya, merancang kan, merancang amal soleh kan. Nah, kalau merancang amal soleh ini ya, mestinya harus bisa membangun bangunan peradaban gitu. Tidak cukup pada arsitektur saja, arsitek gambar saja, tapi gambar itu diwujudkan menjadi monumen peradaban kan. Nah, monumen peradaban ini berarti apa? Dia melepaskan kepentingan-kepentingan dirinya untuk hadir kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan tersebarnya Islam di muka bumi ini. Namanya, jadi kalau dari pertama dia arsitek kebaikan, mau berkembang menjadi satu yang namanya bangunan bangunan peradaban. Ya misal orang punya uang, bagaimana dia ketika punya uang itu supaya uang ini untuk kepentingan saudara muslimnya tadi dikeluarkanlah zakat. Kemudian saudara muslimnya kan masuk asnaf, asnaf zakat. Yang miskin, fakir dikasih, kasih zakat. Nah, ini untuk kepentingan saudara muslimnya. Tapi bagaimana kemudian zakat ini dimasukkan dalam pola kepentingan yang lebih tinggi lagi. Dibangunkan sekolahan, dibangunkan sekolahan berbasis wakaf, misalkan. Dibangunkan sekolahan berbasis wakaf. Ini kan amal strategis kan. Sekali beramal tapi kepentingannya untuk Islam masa yang akan datang. Termasuk yang ditempuh oleh Dompet Duafa misalkan memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak mustahik yang tidak mampu dididik dari SMP, kemudian SMA, Smart Excellencia itu, kemudian dibiayai semua, ditanamkan keimanannya semua, sampai kemudian dia bisa naik ke perguruan tinggi, bahkan ada yang sudah jadi profesor. Ini kan amal strategis. Yang kemudian dia beramal itu tidak hanya untuk kepentingan yang bersangkutan, tapi untuk Islam, rahmatan alamin. Kenapa? Akhirnya dia akan menjadi cendekiawan Muslim, jihad ilmu kan. Ini hijrah itu sampai mengajarkan kita pada kita berpikir untuk kepentingan Islam yang lebih tinggi. Nah, rata-rata kan kalau kita nggak sadar yang dipentingkan ya dirinya sendiri kan. Maka Nabi itu pernah kalau orang itu bangun tidur, kok tidak ada terbesit tentang Islam ini, maka sampai dikatakan laisa umati, laisa umati, laisa umati. Bayangkan aja. Kalau dia bangun tidur kok nggak mikir umat, berarti dia tidak digolongkan sebagai umatnya. Padahal Nabi sebelum wafat yang diingat siapa ya? Umati, umati, umati. Tapi umatnya orang mikir belas karo umat kan. Karena sibuk mengurus kepentingan dirinya sendiri. Boro-boro berpikir tentang saudara muslimnya ya. Mikir awake dhewe itu. Nah, ini aspek aspek hijrah yang kemudian kita perlu. Nah, berikutnya adalah secara sosiokultural. Sebenarnya hijrah itu juga membangun masyarakat madani yang lebih kokoh secara iman. Kenapa? Karena secara keamanan itu di Mekah ini iman iman itu selalu diganggu. Artinya apa? Ya namanya terintimidasi itu kan berarti ada gangguan, gangguan politik, gangguan fisik bahkan yang kemudian itu mengancam akidah, mengancam akidah. Maka kemudian bergerak menuju Madinah itu tadi yang pertama dia bagian dari strategi untuk mengamankan imannya, di samping juga strategi untuk membangun konsolidasi penguatan Islam secara lebih besar. Karena orang yang baru masuk Islam itu kan labil imannya. Bayangkan aja ya, baru Islam kayak Mus'ab bin Umair ya, baru Islam dia kaya raya kan. Mus'ab itu kaya raya, ganteng gitu. Bahkan menurut dalam sirah itu kalau Mus'ab itu datang ya,
maka bau parfumnya itu dari kejauhan sudah tercium bahwa ini tuh seorang Mus'hab. Iya, ganteng, cakep, kaya lagi ya. Tapi kita lihat ketika Hah? Ketika memilih iman itu tinggalkan semua kan, hartanya itu nggak dapat uang, nggak dapat warisan, bahkan harus dipisahkan dengan ibunya, bayangkan. Nah, maka ini bergerak, diminta untuk bergerak, ayo bergerak. Nah, bergerak untuk kemudian dia bisa mengokohkan imannya, menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian bergerak ke Madinah. Nah, ini dari aspek-aspek strategi. Nah, aspek iman tadi ya. Jadi dia dikondisikan ketika masuk di dalam Madinah itu, maka beban-beban syariat. Makanya kalau surat-surat di Al-Quran itu yang di Mekah itu selama 13 tahun itu kalau Bapak-Bapak mencermati itu di juz amma itu surat pendek-pendek kan. Surat itu rata-rata turunnya di Mekah karena membangun fondasi keimanan, membangun fondasi fondasi keimanan tauhid. Ayatnya pendek ya. Kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Satu pendek saja ayatnya. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillah wajah. Semua orang-orang itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ini Fathul Mekah kan. Ketika kemudian konsolidasi politik sudah kuat di Madinah, termasuk ayat-ayat yang turun di Madinah itu ayat-ayat syariat, banyak kemudian secara masif. Di situ ada sekitar 10 ribuan lebih orang masuk, maka kemudian bergeraklah dan ke Mekah untuk kemudian Fathul Mekah itu dengan kekuatan yang baru. Bahkan hajinya Rasulullah itu bersama berapa ribu orang ya, haji pertama Rasulullah SAW itu. Saya lupa jumlahnya, pokoknya 1.400 atau 14.000 ya. Itu kemudian haji. Ya betul betul 14 ribuan. Karena yang balik dari Madinah ke Mekah itu 10 ribuan. Jadi kalau angka-angka itu ya. Kira-kira segitu. Kemudian bergerak dengan kekuatan itu. Kan betapa ini akan menciutkan nyali orang-orang kafir ketika dulu dia mengusir, tapi kemudian datang ketika Fathul Mekah, mereka takut. Jangan-jangan nih kami nanti habis ini. Tapi ternyata tidak. Siapapun yang bersama dengan Abu Sufyan maka akan aman kan. Tidak ada yang pertumpahan darah sedikit pun. Tidak ada pembalasan dendam sedikit pun. Asalkan mereka mau iman, ya akhirnya kan kemudian justru ketika Fathul Mekah itu bertambahlah kekuatan lagi. Maka Mekah ketika itu sudah menjadi satu entitas yang besar ketika pasca Fathul Mekah ini. Ini berapa betapa bangunan peradaban itu betul-betul semakin kokoh ketika Fathul Mekah. Nah, ini aspek-aspek yang kemudian kita bisa lihat dari strategi-strategi yang dibuat Rasulullah. Termasuk juga pertama yang kemudian dibangun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu ya bangunan peradaban yang pertama dibangun apa Pak? Masjid apa Pak? Masjid apa? Ya Masjid Kuba kan. Bahkan Nabi itu ikut membangun sendiri, ikut menata bata-bata apa batu-batu sendiri. Artinya memang ketika seseorang itu berhijrah, tadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyarankan memerintahkan bahwa hijrah itu bekalnya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwali wa anfusihim wa antum indahu itu karena iman, maka hijrah pertama kali yang dibangun adalah ya sarana untuk iman. Apa yang dibangun? Ya masjid gitu. Yang masjid. Maka yang dibangun ketika itu ya Kuba, Masjid Kuba sebelum masuk ke Madinah. Bahkan setelah Madinah itu dibangun dari harta wakafnya Rasulullah SAW, itu pun Nabi setiap hari Sabtu masih datang ke Kuba karena itu punya latar belakang strategis bagaimana awal perjuangan Nabi memasuki Madinah itu ketika di Kuba itu yang jaraknya hanya sedikit ya 7 kiloan ya dari Madinah ke Kuba itu. Maka yang pertama kali bangunan peradaban yang dibawa oleh Nabi ketika bergerak dari Mekah ke Madinah adalah masjid. Nah, belum lagi kalau kita bahas masjid secara aspek peradaban ya, di bagaimana Nabi membangun struktur kehidupan masyarakat sebagai bangunan peradaban itu kan diawalnya dari masjid. Maka hari ini kalau orang hanya menggunakan masjid sebagai tempat ibadah saja 5 waktu sehari ya sangat sempit kan.
Hah? Ya kalau hanya membangun masjid hanya untuk aspek aspek ritual saja itu kan eman-eman sekali. Padahal uang umat yang masuk di situ kan betapa banyak kan. Sekarang masjid itu nggak murah, bangun masjid itu miliaran dan itu uang umat semua. Tapi hanya dipakai untuk sholat lima waktu aja. Itu pun kadang cuma satu soft kalau subuh. Ya karena lemahnya bangunan peradaban yang sekarang itu bisa membangun, tapi belum tentu bisa mengisi ruang-ruang itu. Makanya Nabi itu yang pertama dibangun adalah masjid. Nah, sehingga kalau ini menjadi inspirasi juga nih, Pak Ghazali datang ke Hong Kong, pasti yang dicari masjid. Ya, itu orang Pakistan. Ya, kita lah, Pak. Ke Pakistan di mana bisa di Oh iya. Nah, ini lebih filosofis lagi nih, karena orang Pakistan tuh nyontoh Nabi, Pak. Datang ke satu tempat, bangun masjid kan. Kalau orang Indonesia cari masjid. Ya makanya tidak heran di Makau ya Pakistan dan itu betul Pak. Di banyak negara-negara minoritas itu masjid-masjid itu rata-rata ya Pakistan. Saya di Taiwan yang masjid gede itu ya teman-teman Pakistan dulu yang memulainya. Ya artinya memang dia menyontoh Nabi betul gitu. Ketika masuk pertama kali di Wada itu di Kuba itu yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid. Maka kalau kita itu masuk ke suatu daerah yang tidak ada masjid, ya mestinya kayak orang Pakistan itu bikin masjid. Nah, artinya lagi secara filosofis, masjid di sini bukan hanya bermakna bangunan ya kan? Masjid bukan hanya bermakna bangunan yang sifatnya entitas gedung begitu. Tapi yang penting lagi adalah di mana saja kita berhijrah, maka mu'allaqatun fil masajid. Tautkan hatimu di masjid. Nah, tautkan hatimu di masjid itu bukan hanya masjid yang sifatnya fisik, tapi masjid-masjid yang hatimu itu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, masjid itu kan sebenarnya ya entitas bangunan saja kan. Bangunan. Karena hari ini banyak orang memahami bangunan, tapi hatinya tidak mau alaqatul fil masjid. Loh, ada loh tetangga saya, rumahnya depan masjid, tapi orang tuanya masjid gitu. Karena walaupun deket, tapi hatinya itu jauh gitu. Walaupun deket, tapi hatinya jauh. Apalagi orang yang kemudian jauh, yang dia Islam, tapi dia tidak mengamalkan amalan-amalan. Karena di masjid itu kan isi ibadah. Artinya kita dimanapun berada itu jangan melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begitu. Ketika maka Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama kali dibangun adalah masjid. Untuk apa ya? Untuk ibadah. Tentu ibadah di sini maknanya dalam arti luas ya. Sampai di Al-Zariyat itu kan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu perintahnya adalah untuk ibadah. Nah, masjid itu kan sebagai sebagai sarana. Maka kalau orang Muslim berbicara tentang ibadah itu ya tidak cuma sekedar sholatnya, tapi tentu adalah sarananya. Ya mulai dari air untuk wudhu kan. Oh kalau kita bicara ibadah banyak sekali. Kemudian butuh baju untuk menutup aurat. Maka sebenarnya kan Allah menurunkan harta kaum pada kaum muslim itu tujuannya sebenarnya untuk ibadah seperti itu. Nah, air itu butuh pompa air. Nah, banyak instrumennya kan akhirnya ketika kemudian untuk ibadah. Maka Nabi ketika membangun masjid itu berarti banyak instrumen di situ yang kemudian perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, masjid tidak sekedar bangunannya, butuh air, butuh tempat untuk bersuci, butuh untuk baju untuk menutup aurat. Orang mau ke masjid juga butuh makan. Kenapa? Ya, karena kalau nggak makan kan lemes. Maka makan itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk supaya orang itu bisa beribadah kan. Nah, sehingga kita ketika bergerak dari manapun, maka pergerakannya itu harus memiliki center of spiritual. Gerakan-gerakan spiritual itu ya di masjid tadi. Nah, maka yang perlu kita perhatikan juga di saudara kita di Hong Kong ini kan saya kemarin tuh saya ada ketemu satu doa ya. Saya minta ngapalin tuh teman-teman di PMI kemarin yang sempat saya hadir di beberapa majelis. Doanya pendek tetapi saya renung-renungkan, tak ulang-ulang ketemu ternyata muncul tiba-tiba di pikiran saya itu di Hong Kong. Kayak ini tolong disampaikan ke warga Indonesia yang di Hong Kong gitu. Doanya begini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba
Singkat, tapi ini filosofinya dalam sekali. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan jadikan hatiku ini condong kepada kesesatan. Ba'da'id hadaitana. Setelah engkau memberikan kepada kami petunjuk, hidayah. Nah, artinya apa? Gambarannya begini. Dulu orang kita itu di Indonesia sudah mendapatkan hidayah, kan? Sudah beriman, sudah sholat. Datang ke Hong Kong malah menuju kepada condong kepada kesesatan. Ada nggak yang seperti itu? Eh? Ada kan dulu sudah beriman kan? Di Indonesia kan sudah mendapatkan hidayah kan? Sudah sholat, sudah ibadah. Masuk ke sini malah condong kepada kesesatan kan? Innaka antal wahhab. Dan itu berikutnya ayat itu kan selanjutnya di doa itu kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan karuniakanlah kepada kami di sisimu tuh rahmat. Innaka antal wahhab, sungguhnya kau yang maha pemberi. Artinya apa? Bayangkan ya, betapa pentingnya rahmat Allah ketika kita itu mau hijrah. Karena kalau kita hijrah di suatu tempat, pertama tidak dilandasi iman, yang kedua kita tidak berdoa supaya hati kita tidak dicondongkan kepada kesesatan setelah kita itu beriman, mendapatkan hidayah, dan kita lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudahlah. Nah, tadi saya bilang ucul-udin itu, ucul agamanya itu. Di UIN ada fakultas usuludin, di sini ucul-udin, ucul-udinnya gitu. Nah, itu yang penting kita perhatikan bahwa ya Allah, jangan kau condongkan hati ini dalam kesesatan, ya kan? Setelah kau memberikan petunjuk. Di Indonesia mendapatkan petunjuk, hidayah, sholat, zikir, ngaji, ibadah, masuk ke sini, malah condong kepada kesesatan. Maka doa ini wajib dihafal oleh para PMI ini. Supaya hatinya tidak dicondongkan kepada kesesatan setelah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap terus di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lepas dari rahmat Allah, wah berat itu. Termasuk kita sudah sering mendengar kisahnya ya. Orang masuk surga yang pede dengan amalnya itu ternyata ditolak. Kamu tuh masuk surga bukan karena amalnya kan? Kenapa? Karena rahmat Allah. Maka kita sering, nah, orang Jawa itu sering sering bikin nadom ya. Nadom itu ya ya sambil tenang-tenang irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar ya Allah rahmati sayangi ya Allah. Oke, itu terus ya arhamar rahim itu yang maha penyayang untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kita masuk surga itu ya bukan karena amalan kita, tapi karena murni rahmat Allah. Termasuk ketika kita di luar negeri atau dimanapun saja kita berhijrah itu, ya sebenarnya kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak bisa kita. Termasuk ada kisah teman saya ketika di Eropa ya. Di Eropa yang namanya wine, minuman keras itu kan ya menjadi jamuan yang biasa. Tapi ketika kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia sudah mendapatkan hidayah dulu di Indonesia, sudah diberi pelajaran bahwa khamar itu adalah haram. Nah, sudah diberi petunjuk, tapi ketika masuk di Eropa, dia lihat mau mengikuti petunjuk atau sesat. Nah, maka doa Rabbana la tuzigh qulubana. Ya cukup ngomong, maaf saya muslim, I'm a Muslim, forbidden to drink this. Dia dilarang untuk minum ini. Ya sudah. Jadi yang melarang itu atas dasar iman, lagi-lagi iman. Nggak mau dia melanggar walaupun ngerasa kayak ngicipi sedikit nggak apa-apa. Maka saya masih ingat ya waktu datang pertama kali ke Hongkong musim dingin itu ya pertama kali welcome drinknya ya wine. Di bandara itu dikasih welcome drinknya tuh wine. Ngicip ngicip ini ngicip ngicip gitu. Termasuk kemarin ada satu PMI yang cerita jadi di majikannya itu memang menyetok wine. Nyetok wine banyak, wah dilihatin saya tuh. Terus saya bilang, jangan sekali-kali ngicip ya, ngicip imanmu hilang. Aku bilang gitu kan. Ya, lah itulah bagaimana kondisi ketika kemudian ini dari aspek hijrah, hijrah belum lagi dari aspek teologis ya, dari aspek spiritual itu banyak lagi yang bisa dikaji daripada hijrah fisabilillah itu bi'amali wa anfusihim a'damu darajatan indallah. Sampai jam berapa ini? Jam 11. Oh alah, sudah kelewat.
Baik-baik. Ada monggo ada pertanyaan? Paparannya udah cukup. Apa? Paparannya sudah cukup. Oke, karena Mungkin nggak cukup. posting dulu untuk teman-teman yang Ya di baik, Facebook. ini sementara ya kaitannya dengan tadi sudah di awal saya jelaskan tentang hijrah menurut para ulama, beberapa ulama-ulama makna hijrah tadi sudah. Kemudian yang kedua tadi kita mengupas tentang makna hijrah dari hijrah secara tempat. Yang kedua tadi hijrah secara filosofis. Ya, itu mudah-mudahan bisa membangun semangat hijrah kita fisabilillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan gantian. Start. Kita di baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Atas penjelasan ternyata eh, hijrah. Kalau kita apa, bicara mengenai hijrah bisa banyak sudut pandang Ustaz ya. Bisa sosiologis, bisa ini dan pergerakan manusia ini juga dengan adanya konsep hijrahnya maka Islam ini bisa tersebar di seluruh penjuru dunia karena dan tadi bahwa ketika kita bergerak dari satu tempat ke tempat ya, harus yang kuat adalah imannya dulu, basic imannya dikuatkan agar nanti ketika ke tempat baru jadi di proses penyesuaian dengan lingkungan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa mengganggu keimanan. Karena apalagi di Hongkong ini kan pilihannya banyak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua teman-teman yang di Facebook. Terima kasih sudah menyimak sampai dengan saat ini dan mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan wawasan dan semakin menguatkan tadi dan doa yang tadi sudah diajarkan Ustaz bisa kita uh, baca setiap habis sholat. Robbana lakuzid Robbana Ba'daid haidatana wa belana minat karahmat innaka antal mudah yang sudah familiar harusnya kita ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita dan menjadi pelindung kita agar kita bisa tetap bisa survive dan bisa bertahan dalam keimanan Islam di negara yang dengan tantangan ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman di Facebook. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.